Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan Jumat yang mulia ini, marilah kita kembali merenungkan, sebenarnya untuk apa kita hidup di dunia ini, dan kemana kita setelah meninggalkan dunia ini. Ini merupakan suatu pertanyaan yang harus selalu kita ulang-ulang. Ini merupakan suatu pertanyaan yang harus selalu kita pikirkan. Untuk apa kita hidup di dunia ini, dan kemana kita setelah meninggalkan dunia ini. Pertanyaan ini harus selalu kita renungkan, agar kita tidak lalai dan tidak tertipu dengan berbagai kesibukan dunia yang tidak ada henti-hentinya dan tidak ada habis-habisnya. Marilah kita sadari bahwa sesungguhnya kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Kita hidup di dunia ini memiliki batas waktu. Jika ajal sudah sampai, maka kita akan meninggalkan dunia ini. Jika ajal sudah sampai, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan meninggalkan dunia ini. Dan setelah itu, kita akan tinggal di akhirat dalam waktu yang sangat lama, bahkan khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kehidupan kita di dunia ini sangatlah singkat jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Namun perlu kita sadari, walaupun kehidupan di dunia ini tergolong sangat singkat, walaupun kehidupan di dunia ini tergolong sangat singkat, akan tetapi kehidupan dunia yang singkat ini harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena kehidupan dunia yang singkat ini akan menentukan kehidupan kita di akhirat nanti. Kehidupan dunia yang singkat ini akan menentukan apakah nanti di akhirat kita akan menjadi orang yang bahagia, atau jangan-jangan menjadi orang yang menyesal dalam penderitaan. Jika selama di dunia kita beriman dan beramal soleh, maka sudah pasti insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Namun jika kita durhaka pada Allah, jika kita melanggar perintah Allah, maka penderitaan yang tidak berujunglah yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi nanti akhirat akan menjadi nyata dan dunia tinggal cerita. Saat ini kita hidup di atas tanah, namun suatu saat nanti tanah akan di atas kita. Saat maut datang, saat ajal telah sampai, maka tinggallah dunia yang dibangga-banggakan, tinggallah rupa yang dibangga-banggakan, tinggallah rumah dan mobil yang dibangga-banggakan, tinggallah anak dan istri yang sangat dicintai, tinggallah dunia dan segala isinya. Yang akan dibawa hanyalah iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, karena kematian itu adalah sesuatu hal yang sangat pasti. Karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi, maka tidak ada pilihan bagi kita selain mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati.
Tidak ada pilihan bagi kita selain mempersiapkan bekal untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Para ulama pernah menyampaikan bahwa orang yang meninggal tanpa bekal amal ibadah itu bagaikan orang yang mengarungi samudra tanpa perahu. Bagaimana orang yang mengarungi samudra tanpa perahu? Pastilah dia akan tenggelam di tengah samudra yang luas dan dalam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita sampai di akhirat itu, maka mari kita siapkan bekal kita sebaik dan sebanyak mungkin. Mari kita siapkan bekal kita sebaik dan sebanyak mungkin. Mari kita gunakan umur yang masih tersisa untuk bertaubat dan beramal soleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kita nantinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang baca di awal khutbah tadi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk akhiratnya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasr ayat 18. Di dalam ayat ini Allah menyuruh kita, Allah mengingatkan kita, Allah menasihati kita agar kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat kita, yaitu dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat khotib sampaikan. Kurang dan lebihnya khotib mohon maaf kepada Allah, khotib mohon ampun. Semoga khutbah ini bisa bermanfaat kepada kita semuanya, khususnya kepada diri khotib sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.